Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ustadz Ustadzah, di hari ini kita masuk di contoh-contoh latihan ya. Kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan jawab syarat itu bisa didahului dengan fa ya. Bahkan wajib ada fa-nya jika dalam kondisi yang disebutkan di bawah. Ini ada di halaman 119 hingga 120. Nah, sekarang kita coba berlatih untuk kemudian menjelaskan i'rab dari jumlah berikut ini. Jadi jumlah itu kalimat maksudnya ya. Nomor satu, di sini ada kalimat man yasduk fi amalihi yukrimhullahu. Jadi barang siapa dia jujur di dalam amalnya, Allah akan memuliakan dia. Nah, sebagaimana yang kita pelajari di pekan yang lalu ya, bahwa isim syarat itu nanti dia punya kedudukan di dalam i'rab. Apakah dia jadi mubtada atau apakah dia jadi maf'ulun bih misalnya begitu. Nah, maka kalau kita perhatikan di nomor satu ini, man ini dia isim syarat. Maka dia menjazmkan dua fiil di depannya. Terjemahannya kan barang siapa. Nah, maka man ini punya posisi dalam kalimat. Kira-kira jadi apa dia di kalimat ini? Pada Ustaz. Iya. Jadi man di sini dia jadi mubtada. Nah, kenapa kita bisa yakin dia mubtada? Nah, untuk bisa tahu dia jadi mubtada atau bukan, maka kita lihat dari fiil syaratnya. Nah, fiil syarat di sini yasduk ini dia lazim. Dia lazim. Kalau fiilnya lazim, lazim itu kan berarti dia nggak butuh maf'ulun bih. Jika fiil syaratnya lazim, maka man nanti dia jadi mubtada. Tapi kalau fiil syaratnya muta'addi, fiil syaratnya muta'addi, kita lihat apakah fiil tersebut sudah punya fa'il atau belum. Kalau si fiil muta'addi tersebut, apa? Kalau si fiil muta'addi tersebut dia sudah punya maf'ul bi atau belum? Itu yang kita lihat. Kalau misalnya si fiil muta'addi dia belum punya maf'ulun bi, maka man nanti i'rabnya jadi maf'ulun bi. Tapi kalau fiil muta'addi tersebut sudah punya maf'ulun bi, maka mannya jadi mubtada. Nanti mungkin di bawah ada contohnya. Jadi man yang pertama di sini dia jadi mubtada.
Nah, yasduk dia jadi fi'il mudhari, dia jazm. Siapa yang menjazm yasduk? Man, ini yang menjazm. Tanda jazmnya dia dengan sukun. Sekaligus dia jadi fi'il syarat. Fi amali ini jar majrur, hinya nanti jadi mudhof ilaih. Kemudian yukrim ini fi'il jawab. Dia juga fi'il syarat ya. Dia fi'il jawab. Dia juga fi'il mudhari, jazm, tanda jazmnya dia dengan sukun. Nah, siapa yang menjazm yukrim? Yang menjazm adalah man. Nah, man ini dia menjazmkan dua fi'il di depannya. Fi'il pertama namanya fi'il syarat, yang kedua namanya fi'il jawab. Hu-nya nanti maf'ulun bih, Allahnya nanti jadi fa'il. Nah, karena man jadi mubtada, berarti dia butuh khobar. Maka khobarnya adalah jumlah dari fi'il syarat dengan fi'il jawabnya itu jadi khobar. Jadi fi'il syarat wa jawabuhu fi mahali raf'in khobar. Jadi khobarnya. Nah, kita ambil contoh yang mana fiilnya muta'addi. Ini contohnya di nomor 6. Contohnya adalah man yatlub. Barang siapa dia meminta. Tolaba itu dia muta'addi. Nah, tetapi di sini sudah punya maf'ulun bih. Musa'adata. Nah, kalau fiilnya muta'addi itu kan butuh maf'ulun bih. Nah, ketika fiil itu sudah punya maf'ulun bih, maka man di depan tetap jadi mubtada. Nah, maka man di sini tetap jadi mubtada, yatlubnya fiil syarat, musa'adata maf'ulun bih, ka-nya mudhaf ilaih, fa-nya fa jawab ya atau fa robit. Ada yang tahu kenapa dikasih fa di sini? Alasannya kenapa? Kenapa jawab syaratnya pakai fa? Nafyi. Nahyi, ya, Ustaz. La tahzulhu. Nah, jadi yang menjazam tahzul di sini adalah la ini ya, la nahyi. Yang poin ke berapa nih? Nah, ini poin ketiga ya, didahului nahyi. Nah, jadi kenapa dikasih fa? Karena jawabnya berupa nahyi ya, larangan. Maka jangan kamu hampakan dia, katanya. Nah, maka khobarnya tetap ya dari fiil syarat dan jawab syarat. Nah, contoh isim syarat yang maknya itu kemudian dia jadi maf'ulun bih muqaddam. Misalnya di nomor 7 ini ya. Jadi ma taf'alu. Nah, fa'ala ini kan dia muta'addi. Dia muta'addi. Muta'addi itu butuh maf'ulun bih. Tapi dia belum punya maf'ulun bih. Maka isim syaratnya itulah yang jadi maf'ul bih ya. Namanya maf'ul bih muqaddam. Jadi ma-nya ini nanti bukan jadi mubtada gitu. Tapi dia jadi maf'ul bih yang didahulukan. Jadi ma taf'alu ya. Jadi terjemahan itu apapun yang kamu lakukan. Jadi kamu melakukan apapun. Bin syarrin dari satu keburukan yuhasibakum yuhasibakum bihillahu. Jadi Allah itu akan menghisap kalian dengan syarrin itu, dengan keburukan itu. Nah, maka ma di sini dia tidak menjadi mubtada'nya. Karena fi'il taf'alu ini dia butuh maf'ulun bih, tapi maf'ul bihnya belum ada. Nah, maka isim syarat itulah yang jadi maf'ul bih
muqaddam, ya, maf'ul bih yang didahulukan. Nah, jadi man atau ma, ya, man atau ma, nah ini bisa jadi mubtada atau dia bisa jadi eh, maf'ul bih muqaddam. Nah, bagaimana kita tahu dia mubtada atau maf'ul bih muqaddam? Kita lihat fiil syaratnya. Jika fiil syaratnya tadi lazim, maka pasti di depannya jadi mubtada. Kalau lazim, lazim itu tidak butuh maf'ulun bih. Tapi kalau fiil syaratnya mutaaddi, kita lihat apakah dia sudah punya maf'ul bih atau belum. Jika sudah punya maf'ulun bih, maka isim syarat di depan jadi mubtada. Jika fiil syarat itu belum punya maf'ulun bih, maka isim syarat di depan dia menjadi maf'ul bih muqaddam. Nah, itu berkaitan dengan isim syarat man sama ma ya, seperti. Afan Ustaz, Ah, silakan Ustaz. bisa Gimana Ustaz? ini nggak Ustaz dilanjut i'rab setelah tadi yang maf'ul bi muqaddam terus setelahnya apa ya itunya posisinya Ustaz? Hmm. Jadi nanti misalnya begini Ustaz. Eh, jadi kalau ada maf'ul bih muqaddam, maka di jumlahnya tidak di i'rab nanti Ustaz. Jadi misalnya ma tetapkan isim syarat dia, isim syarat. Cuman kedudukannya jadi maf'ul bih muqaddam. Taf'alu fil mudhari jazm, tanda jazmnya dia dengan membuang nun kan, karena dia af'alul khamsah. Fa'ilnya wawu. Kemudian min syarrin jar majrur, yuhasib fi'il jawab. Kumnya maf'ulun bih. Bihnya jar majrur, Allahnya fa'il. Selesai Ustaz. Sampai di situ. Jadi jumlahnya tidak di i'rab lagi seperti itu. Kalau di posisi yang ini Ustaz. Nah, Ustaz. Ya, Syukran. apa? Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin antara nomor 1 sampai 26 ini, Set. Ah, Ustaz. Gimana, Set? Fadhol, Set. Oh, jadi seandainya pada Ustaz, pada jumlah yang fiil syaratnya itu dia mutaaddi, maka otomatis jumlah dia berubah menjadi Ustaz ya, jumlah fi'liyah ya. Gimana, Set, tadi, Set? Nah, Ustaz, kalau seumpama fiil syaratnya itu dia adalah fiil mutaaddi, maka Hmm, otomatis jumlahnya itu menjadi jumlah fi'liyah, tidak lagi iya, Set. menjadi jumlah ismiyah Ustaz. Iya, Set. Nah, Ya, Ustaz, syukran Ustaz. Afan. Baik. Ini sebenarnya banyak ya, contoh soalnya ada 26. Nah, kalau ada yang sekiranya mau ditanyakan, boleh ya. Sekiranya antara 1 sampai 26. Ini banyak. Mau dibahas atau mau dilanjut? Ini ya, mau masuk kanan dan akhwat. Silahkan. Kalau mau dibahas, kita bahas, enggak apa-apa. Kalau misalnya mau dilanjut, kita lanjut gitu. Silahkan. Afan Ustaz, mau tanya juga terkait pertanyaan sebelumnya. Kalau Ah, misalkan apa tadi fiil mutaadinya itu sudah ada maf'ul bihnya itu jumlahnya eh, jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Kan tadi mannya jadi mubtada ya. nah, berarti jadi ini Jumlah San. ismiyah berarti. Tetap dia jumal filiasan. Cuman di i'rabnya fi mahali raf'in khobar. Jadi jumlahnya itu tetap disebut jumlah filiasan.
Misalnya begini. Oh, Em, mana yang tadi mutadi? nomor 6 Ustaz. Nomor 6 ya. Oh, yang ini ya. Nomor 7, nomor 7. Maksudnya yang ada maf'ul bihnya Ustaz. Kan yang Oh, yatlub ada maf'ul hmm. bihnya itu ya. Itu jumlahnya jadi jumlah ismiyah apa fi'liyah ya? Oh, tetap fi'liyah, San. Kan dari Oh, yatlubunya. oh Oh, bukan. kalau dari mannya, Iya. mannya jumlah ismiyah, San. Karena mannya kan Hmm. mubtada. San. Oh berarti jumlahnya itu bisa dilihat dari man atau dari eh, yatlubnya Ustaz ya? Iya, San. Jadi kalau jumlah itu dilihat dari yang awalannya seperti itu. Man ini kan Hmm. jadi mubtada karena dia bagian awal satu kalimat. Tapi kalau ma ini sebenarnya maf'ul bih. Namanya maf'ul bih itu kan eh, dia harusnya berada setelah fiil seperti itu, San. Setelah fiil, cuma didahulukan dia. Jadi tetap kalau nomor 7 kondisinya tetap disebut jumlah fi'liyah dia. Begitu, Ustaz. Karena normalnya namanya maf'ul bih itu ya setelah fiil dan fa'il gitu, Ustaz. Tapi kalau yang nomor 6 disebutnya apa Ustaz? Jumlah ismiyah, Ustaz. Oh Karena jumlah man ismiyah. dia di awal. Mubtada Oh itu Ustaz. dia di awal. Gitu. Ya, silakan Ustaz. Afwan. Afwan Ustadz, Gimana, Ustaz? Silahkan. dirumuskan nggak kayak ngejelimet tuh Ustadz Yang mana? dari segi kaidahnya. Yang Jadi bagian? man ketika mutaaddi dia posisinya apa gitu. Kalau dia kalau dia nggak ada maf'ulun bih kayak gimana? Itu tuh kayak tadi masih belum Ah, eh, belum kayak paham. belum terstruktur gitu di Ah, pikiran saya. sebentar ya. Saya tahu bukakan satu kitab. Kelihatan nggak ininya? Kelihatan ya? Kelihatan Coba Ustadz. besarkan. Ini tentang i'rabu adawati syaratil jazimati. Jadi i'rab adat-adat syarat. Jadi bagaimana cara mengi'rab yang isim syarat. Jadi di sini disampaikan bahwa ada watu syartil jazimat itu kisman. Jadi adat syarat yang menjazmkan itu ada dua jenis, ada dua macam. Hurufun wa asmaun. Jadi ada huruf dan isim. Jadi adat syarat itu ada yang huruf, ada yang isim. Nah, jadi maksudnya yang eh, ini ya. Jadi adat syarat itu, oh ini kan isim syarat semuanya. Nah, kan ada in juga. Nah, kemudian kita belajar pelan-pelan. Nah, al-hurufu ada huruf yaitu in dan izma.
Wahuma harfani mabniyani ala sukun la mahala lahuma minal i'rab. Jadi kalau mau mengi'rab in dan izma itu keduanya tidak punya kedudukan dalam i'rab. Karena dia huruf kan untuk in dan izma. Nah, sekarang untuk yang isim. Jadi ada man, ada ma, mahma, mata, ayyana, aina, haitsuma, anna, ayyun. Yang di Al-Munir ya. Ada man, ma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama. Ayunnya nggak dimasukkan di sini. Nah, bagaimana cara kita mengi'rab man, ma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, dan kaifama. Kemudian disampaikan wa kulluha asmaun mabniyatun laha mahallun minal i'rab. Jadi baik man, ma, mahma, mata, ayyana, aina, haitsuma, anna, ayun dia punya kedudukan dalam i'rab. Ada ayun ya. Fa innaha mu'rabatun. Kecuali ayun. Ayun itu dia mu'rab. Bisa dibaca ayun, ayan, ayin maksudnya. Walaisat mabniyatan. Dia tidak mabni. Nah, bagaimana rinciannya? Yang pertama, indalat al-adatu ala zamanin. Kalau adat syarat itu menunjukkan kepada waktu, au makanin atau tempat, kanat fi mahali nasbin ala zarfiyati. Maka i'rabnya dia jadi zorof. Jadi zorof. Wal adawatu allati tadullu ala zamanin. Dan adat-adat yang menunjukkan kepada zaman, waktu itu satu mata ayyana. Jadi nanti kalau mau mengi'rab mata, mata ini nanti jadi zorof. Jadi mata di sini jadi zorof. Ayyana nanti i'rabnya jadi zorof. Jadi bukan mubtada dan maf'ul bih ya, kalau mata dan ayyana. Tapi mata dan ayyana dia jadi zorof. Kalau mau mengi'rab. Jadi dia isim syarat, dia jadi zorof. Wal adawatu allati tadulu ala makanin. Dan adat-adat yang menunjukkan kepada tempat. Aina, haisuma, anna. Jadi aina, anna, haisuma, i'rabnya jadi zorof makan. Jadi zorof makan. Jadi mata dan ayana i'rabnya sebagai zorof zaman. Aina, anna dan haisuma nanti jadi zorof makan i'rabnya. Oke, sudah hampir semua tinggal man dan ma. Nah, Ustaz, gimana Sob? mau tanya Ustaz, itu Hmm. kan kalau yang dipelajari itu kan irob itu ada yang apa, rofa, nasab, jar, jazm. Sementara tadi yang zorof tadi itu apakah posisi atau irob disebutnya Ustaz ya? Posisi ya, Sob. Fi mahalinas bin nanti. Oh, berarti Hmm. tadi zorof itu berarti posisi ya, bukan irob berarti ya? Iya, Sob. Jadi misalnya mata, dia isim syarat, dia mabni ala sukun, fi mahalinas bin, zorfuz zaman. Jadi Ustaz. posisi, Sob. Posisi. Ya, syukur. Karena kalau i'rab, dia harus punya tanda i'rab kan begitu. Nah, kemudian wa indalat al adatu ala zatin falaha halatani. Kalau misalnya adat syarat itu menunjukkan kepada sebuah zat ya.
maka punya dua kedudukan. Nah, adat syarat yang menunjukkan kepada zat itu ada man sama mahma ya. Jadi kalau di Al-Munir 2 berarti pembahasannya man sama ma ini. Nah, al-halatul ula, keadaan yang pertama, tu'rabu al-adatu maf'ulan bih. Di i'rab dia sebagai maf'ul bih. Muqaddaman yang didahulukan. Li fi'li syarti untuk fi'il syaratnya. In kana fi'lu syarti muta'addiyan lam yastaufa maf'uluhu. Jadi, kapan dia jadi maf'ul bih? Yaitu si siapa? Si man dan ma. Ketika fiilnya fiil muta'addi. Dan fiil muta'addi itu belum punya maf'ulun bih katanya. Jadi kalau fiilnya muta'addi kita lihat apakah dia sudah punya maf'ul bih atau enggak. Kalau dia belum punya maf'ul bih, maka man dan ma di awal dia jadi maf'ul bih muqaddam. Begitu. Nah, itu ya. Kemudian al-halatus saniyatu tu'rabu al-adatu mubtada'an. Di i'rab itu adat sebagai mubtada. In kana fi'lu syarti laziman au muta'addiyan. Kalau fi'il syaratnya muta'addi, tapi muta'addinya qad istaufa maf'uluhu maf'ulahu ya. Jadi si fi'il itu sudah mendapatkan maf'ulun bihnya seperti itu. Jadi syaratnya begitu Ustazah. Tadi ya. Jadi kapan man dan ma ini kita i'rab sebagai i'rabnya cuma dua. Man sama ma ini kita mau i'rab dia jadi mubtada atau maf'ulun bih. Nah, kapan kita i'rab sebagai mubtada? Satu, kalau fiilnya lazim. Fiil syaratnya lazim. Kapan fiil syaratnya lazim, maka man dan ma langsung kita i'rab sebagai mubtada. Yang kedua, kalau dia muta'addi. Tapi muta'addinya sudah punya maf'ul bih. Sudah ada maf'ul bihnya. Jika fiil syaratnya muta'addi sudah punya maf'ul bih, maka man dan ma dia jadi mubtada tetap. Tapi kalau fiil syaratnya belum punya maf'ulun bih, maka man dan ma jadi maf'ul bih muqaddam namanya. Nah, begitu Ustazah ininya untuk teorinya ya, untuk man dan ma. Bisa dipahami kira-kira Ustazah? Ya Ustadz, Insya Hmm. Allah. Cuman nanti dia tetap ada mahal ya Ustadz di situ. Iya, man dan ma dia fi mahali raf'in mubtada atau fi mahali nasbin maf'ulun bih. Nanti begitu Mahal. mengi'rabnya. Oh, kenapa? Karena dia maf'ulun bi muqaddam karena di awal ya. Iya, Tapi betul. nggak ada masalah ketika dia di tengah Ustadz. Beda lagi nanti kaidahnya. Itu gimana? Gimana maksudnya, Saudara? Kan kalau ini pembahasan mengenai ma sama man yang di awal ya. Karena dia jadi isim Kan syarat gitu. isim syarat. Mm-mm. Kalau yang di tengah nanti beda lagi ya Ustadz ya. Iya, Kalau betul, Saudara. Ha-ha. Jadi kalau misalnya dia di tengah, nanti tinggal kita posisikan, Saudara. Seperti itu. Hmm. Oh, hanya dua aja ya Ustadz. Dia maf'ulun bi atau enggak dia sebagai Mubtada, mubtada. man sama ma itu. Hmm. Oke, Jadi oke. kalau ketemu man yang isim syarat sama ma yang isim syarat, kedudukannya cuma dua. Dia jadi mubtada atau maf'ul bih muqaddam. Cara mengetahuinya lihat fiil syaratnya tadi. Begitu.
Contohnya misalkan Ustadz nih, ma taf'al fid dunya yujazi bihillah. Mm-mm. Nah, maknya sebagai di sini berarti tadi apa? Apa Mubtada ya. kira-kira, Sir? Mubtada Bukan. ya. Maf'ulun bi karena dia belum ada maf'ulun maf'ulun binya ya, belum ada Betul. maf'ulun bi. Taf'al kan dia muta'addi. Mm-mm. Taf'alnya kan failnya domir mustatir anta kan? Iya. Tapi dia nggak punya maf'ul bi. Mana maf'ul bi-nya? Yang ma di awal itu. Ini Mm-mm. maf'ul bi. Terus fid dunya jar majrur kan. Betul. Mm. Yujazi yujazi bihi apa Ustadz? Yujazinya dia fi'il Yujazi. jawab. Tanda jazmnya membuang huruf ilat ya. Fi'il jawab. Oh, fi'il syaratnya mana? Taf'al. Taf'al. Fi'il syaratnya Hmm. taf'al. Makan isim syarat. Fi'il syaratnya taf'al. Fi'il Mm-mm. jawabnya yujzi. Begitu. Maknya apa tadi Ustadz? Isim syarat. Dia isim syarat. Mabni Mm-mm. sukun. Fi mahali nasbin. Maf'ul bi Mubtada. muqaddam. Belum nih, muqaddam. Begitu. Oh, jadi begitu. Jadi di posisinya dia isim syarat tapi kalau secara i'rab dia mubtada gitu Ustaz. Maf'ul bi. Maf'ul bi Maf'ul muqaddam. bih maksudnya. Maf'ul bih Mm-mm. berarti Ustaz. Maf'ul Oh, bi muqaddam. iya iya iya. Kalau Begitu. kayak gitu berarti dia campur ya Ustaz sama jumlah ismi sama jumlah fi'li ya ya. Ini tetap dia jumlah dilihat. Kalau dilihatnya kan dari dua sisi saja. Dari Mm-mm. sisi zohirnya, kalau Mm-mm. zohirnya memang seakan-akan dia jumlah ismiyah karena diawali isim gitu kan. Tapi Mm-mm. kalau dilihat dari segi makna, dia jumlah fi'liyah karena ma ini dia maf'ul Oh. bi muqaddam. Dia tetap maf'ul bi itu kan terletak setelah fi'il, bukan setelah sebelum fi'il seperti itu. Oh, Kalau jadi secara dia makna, secara lafal ismiyah gitu ya. Secara makna. iya, lafaz Oh, itu kan fi'li. dilihat dari Hmm. susunan hurufnya ya, seperti Mm-mm. itu. Tapi kalau mau dilihat dari sisi makna, maka namanya maf'ul bi itu kan setelah fi'il seperti itu. Mm-mm. Namanya maf'ul bi itu. Kalau yang tadi misalkan mubtada tetap juga dia fi'li ya Kalau jumlahnya. mubtada kan dia di awal. Mubtada itu dia di awal. Mm-mm. Misalnya man yasduk, man ini mubtada. Mm-mm. Yasduk dan seterusnya kan jadi khobar. Ini kan susunan mubtada khobar. Berarti dia Tapi jumlah dalamnya ada ini. ismiyah. Dia jumlah ismiyah. Dilihat dari lafaz maupun maknanya saja. Kalau yang ini. Hmm. Kirain terlapis Ustadz. Terlapisnya maksudnya di dalamnya ada jumlah fi'li ya gitu. Enggak ya? Oh, enggak salah. Kalau mau dilihat keseluruhan dia ini jumlah ismiyah karena susunan mubtada khobar. Salah. Gitu. Hmm. Oke, oke. Dikira tuh yasduk ya fi'il fa'il ya. Gitu. Kalau mau dipecah satu-satu, Iya. yasduk dia jumlah fi'liyah karena dia Iya gitu fi'il maksudnya fa'il Ustadz. gitu. Kalau Kalau tetap di mau dipecah, eh, ya ada jumlah ismiyahnya, ada jumlah fi'liyahnya di situ. nah, itu yang dimaksud. Hmm. Ya. Jazakumullah khairan Ustadz. Terus kaifama di i'rab jadi apa? Nanti kalau ketemu kaifama dia di i'rab jadi hal. I'rabnya dia jadi hal. Jadi lengkap ya untuk i'rabnya isim syarat, man dan ma nanti jadi mubtada ataupun bisa jadi maf'ul bih muqaddam. Kalau mata ayyana jadi zorof zaman, aina anna haitsuma jadi zorof makan, kaifama nanti jadi hal ya i'rabnya. Nah, nanti begitu. Nanya lagi Ustadz. Boleh Kalau sana. misalkan Heeh. Aina ketika dia pertanyaan Hmm? itu dia masuk ke haruf atau isim Ustaz? Dia isim. Nanti jadi khobar. Misalnya aina anta.
Antanya dia jadi khobar muqaddam. Aina Khobar anta. muqaddam. Ah, ah. Hmm. Itu bisa dibaca di kitab Qawaidul Lughahnya Fuad Nikmah. Ada di sana. Kak, jadi rinci di sana dijelaskan tentang kapan khobar itu didahulukan. Di antaranya kalau khobarnya berupa istifham harus didahulukan gitu. Ya, kayak aina anta, di mana kamu gitu. Aslinya itu anta aina gitu. Tapi karena aina itu istifham pertanyaan, maka dia didahulukan. Dia Hmm. isim, dia jadi khobar. Kayak mas muka, maka ma-nya itu istifham, dia jadi khobar muqaddam. Hmm. Eh, Apalagi misalnya ismunya jadi mubtada muakhor berarti. Nah, Kalau begitu. misalkan dia dalam bentuknya mudhof mudhof ilaih setelahnya Ustadz Misalnya gimana? aina kitabu Muhammadin gitu. Kitabunya khobar mubtada muakhor. Aina kitabu Muhammadin. Muhammadinnya mudhof ilaih dari kitabu kan? Aina Ya. tetap nanti jadi khobar muqaddam gitu. Hmm. Oh si ainanya tuh kirain tuh istifham doang. Kirain Iya, hak. dia isim istifham. Namanya isim istifham nanti punya mahal. Isim itu punya mahal dia, punya kedudukan. Yang Oke, nggak oke. punya kedudukan kan cuma huruf aja. Dan huruf istifham kan cuma dua ya, hamzah sama hal gitu. Oke, oke, Ustadz. Begitu. Nah, para ustadz, kita coba latihan beberapa i'rab ya di sini karena kalau kita mau masuk materi juga ini ya nanti pekan depan saja insya Allah. Nah, misalnya ini nomor 4 ya, 24. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan. Mannya jadi apa kira-kira di sini? Si mannya. Maf'ulun bi Ustaz. Bukan, Sa. Mubtada. Ada. Mubtada. Mubtada. Kalau kita i'rab ya, Hmm. dia jadi mubtada. Khairon ini ya, maf'ulun bi ya? Bukan. Khairannya maf'ul bi dari yakul nanti. Jauh, Hmm. masih jauh. Jauh ya. Mm-mm. Kalau yang yu'minunya di mana Ustadz? Yang kananya. Karena nanti jadi fiil syarat kan? Fiil madi. Fiil Ah, madinya dia fiil syarat. Nah, fi mahali jazmin. Dia secara i'rab menempati posisi jazm. Karena man itu kan dia menjazmkan fiil di depan. Nah, kemudian karena ini butuh apa kira-kira? butuh fa'il. Butuh maf'ulun bi. Bukan. Karena butuh apa? Isim kana. Fa'il. Khobar kana. Isim kana. Ah, Oh iya ah. bener. Tapi nggak tahu nih Ustaz Jafar memasukkan soal di sini. Padahal karena masih di depan pembahasan. Oh Mohon maaf iya iya ya. benar-benar. Tapi tidak apa-apa kita berlatih. Ya, silakan yang mau izin ya, boleh. Nanti kana ini dia butuh isim kana ya. Isim kananya Mm-mm. inilah domir mustatir huwa. Nanti kembali ke man. Mm-mm. Nah, yu'minu fil mudhari rofa, tanda rofanya dia dhammah. Failnya mana? Domir mustatir huwa kembali ke man. Nah, maka khobar kananya mana? Yu'minu ini ya. Fiil dan fa'il ini nanti jadi khobar kana. Dia jadi khobar kana. Nah, selesai ya. Kana sudah punya isim, sudah punya khobar. Billahi jar majrur, wawunya huruf atof, al yaumi ini atof ke lafaz Allah, makanya dia jar. Al akhiri ini naat dari yaumi, Mm. fa-nya fa jawab ya, fa jawab. Lamnya ada lam amr di sini. Nah, makanya kenapa dikasih jawab? Karena ada amr. Jawabnya menggunakan amr. Yakul, yakul ini fil mudhari jazm. Siapa yang menjazm? Lam amr yang menjazm ya. Karena jazmnya sukun.
Fa'ilnya domir mustatir huwa kembali ke man juga. Khairan ini maf'ul bih dari yakul. Nah, fal yakul khairan ini dia fi mahali jazmin fi'il jawab. Dia fi'il jawab dari man. Man kan butuh fi'il syarat. Fi'il syaratnya kana ya. Nah, fi'il jawabnya adalah fal yakul khairan. Nah, mana khobarnya? Khobarnya berarti fi'il syarat dan jawabnya itu jadi khobar dari man. Ini lumayan ribet ya. I'rabnya berlapis-lapis. Ya itu jauh Ustadz khobarnya. Gimana sih? Khobar dari? Khobar dari man. Jadi jauh Oh, kan itu antara fi'il syarat sama jawab syaratnya kan. betul. Dia gabungan fi'il syarat sama jawab itu khobar dari man. Wah ini mah yang expert Ustadz. Jadi i'rab itu memang berlapis-lapisnya. Ya emang harus banyak latihan sebenarnya. Kayak nomor 25 lagi ini misalnya. Man ro'a. Kenapa ada? Oh iya, dia fil mati. Man ro'a minkum munkaron fal yughayyir biyadihi. Ini hadis Nabi ya. Eh, mannya jadi apa kira-kira? Ada. Mubtada. Dia mubtada ya. Karena ro'anya dia muta'adi dan sudah punya maf'ul bih. Maf'ul bi Mana maf'ul bihnya ro'a? munkaron. Ini ya munkaron. Nah, jadi dia mubtada. Maka ro'a dia fil madi, dia mabni ke atas dhammah muqaddarah ya. Tetap dia fi Hmm. mahali jazmin sebagai isim fiil syarat. Fi'il syarat. Minkum ini jar majrur, Majrur. munkaron maf'ul bih dari ro'a. Fanya fa jawab, lamnya lam amr, yughayyir ini fiil mudhari jazm yang menjazm lam amr ya. Hmm. Biyadi jar majrur hinya mudhaf ilaih. Dof ilaih. Nah, fiil syarat sama fiil jawabnya nanti jadi khobar dari man ya. Nah, seperti itu. Nah, Apa, nanti bisa. Ustaz? Gimana Ustaz? Fadlan? Bisa tolong dijelaskan yang lam amr itu, Ustaz? Ustaz. Jadi lam amr di amil jazm itu kan total ada 18. Nah, di antaranya ada lam amr. Lam amr itu bentuknya dia untuk memerintah yang gaib, Ustaz. Untuk domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Karena kalau untuk memerintah orang kedua, yaitu anta kan langsung tidak perlu lamul amr. Kayak misalnya unsur, kita langsung bisa bilang unsur. Tapi untuk memerintah yang gaib, nanti tidak bisa langsung diperintah kayak unsur, unsuro, tolonglah kamu gitu. Maka harus pakai lam amr. Lam amr ini artinya hendaknya. Fal yakul fa maka lam amarnya hendaknya yakul dia mengatakan gitu. Hendaknya dia. Jadi pakai perantara lam amr untuk memerintah yang gaib yaitu domir huwa sampai dengan hunna. Itu Begitu Ustaz? Hmm? kembali ke mana, Ustaz? Yang Goib, failnya. yang goibnya. Iya, betul Ustaz. Oh ya, ya, nama Kembali Ustaz. ke apa? Syukran. Ada yang lain? Ustadz Ustaz? itu Ah, Ustadz yang nomor 24 itu dia kan hmm? khobar siman itu kan tadi maf'ulun bih kan. Nah, Enggak, mubtada kan salah. yang 24 Mubtada, bukan maf'ulun bih. terus intinya apa? Eh maf'ulun bihnya di mana Ustadz? Yang 24. Eh, jadi amana yu'minu, Hmm. dia beriman kepada Allah ini saudara. Jadi ke maf'ul bihnya itu sebenarnya ke lafaz Allahnya itu saudara. Begitu. Amana Maf'ulun bih yu'minu. dalam bentuk jar majrur gitu Ustadz. Enggak. Amana yu'minu itu kan
barang siapa dia beriman. Beriman dengan beriman itu kan jadi begini salah. Untuk di tasrif al-iz itu dijelaskan ini. Jadi sebenarnya amana yu'minu itu dia mutaadi atau lazim? Em, Mutaadi. Dia lazim saudara. Amana yu'minu itu lazim. Beda mengimani dengan beriman. Kalau mengimani, mengimani siapa gitu. Adanya Berarti si beriman. yu'minu ini lazim. Dia lazim saudara. Amana yu'min. Misalnya eh, untuk memutaadikan lafaz eh, yang lazim, untuk memutaadikan lafaz yang lazim, di antaranya itu bisa menggunakan huruf jar. Makanya terjemahannya itu seakan-akan lafaz Allah ini jadi maf'ulun bihnya seperti itu. Tapi dia bukan maf'ulun bih gitu. Maksudnya gini. eh, jadi kayak misalnya kata marro. Marro itu kan lewat. Kayak misalnya saya bilang marro Zaidun. Nah, maka di antara cara supaya kemudian lafaz Zaid marro ini kan dia lazim, misalnya. Dia lazim. Ya. Nah, bagaimana supaya memutaadikan lafaz marro ini? Di antaranya kita bisa menggunakan huruf jar. Misalnya marro Zaidun bi amrin. Maka artinya Zaid bukan lewat bersama Amr, tapi Zaid melewati Amr. Nah, sama dengan yu'minu billah ini. Misalnya. Jadi maksudnya secara kalau kita terjemahkan itu, ya dia beriman kepada Allah gitu. Jadi man di sini bukan dia jadi maf'ulun bih gitu. Dia tetap jadi mubtada. Jadi barang siapa dia beriman, kalau terjemahan bebasnya ya kepada Allah gitu. Tapi kalau per lafaz gini tetap bi ini huruf jar seperti itu. Ustaz. Bisa ditangkap nggak? Jadi em, dia lazim. Amana yu'minu ini lazim. Secara secara makna tadi Ustadz bilang ini ya bisa dikatakan sebagai maf'ulun bih gitu kan. Iya, Si karena ada billahi ini. mm, karena ada bi di Mm-mm. sini saja. Makanya Iya. Mm-mm. Nah, terus kan hukum asal dasar dari asalnya itu lazim itu ya tidak ada mutaaddi, kenapa tidak ada maf'ulun bih. Tapi kenapa diartikan si bilah itu seolah-olah sebagai maf'ulun bih gitu Ustaz? saudara. Jadi kita bisa memutaadikan lafaz lazim dengan menggunakan perantara huruf jar gitu. Dengan perantara huruf huruf jar itu. Secara Hmm. kalau kita mau terjemahkan, saudara. Jadi yu'minu ini afan. Ya, sebentar. Amana yu'minu itu lazim atau muta'addi? Afan. Ini saudara. Jadi afan. Amana yu'minu itu dia harus sudah sepaket dengan B-nya saudara. Jadi B ini bukan huruf jar tersendiri. Jadi amana yu'minu bi. Jadi amana yu'min itu harus dipasangkan dengan bi dimanapun dia berada seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya kemudian eh, dia bisa jadi mutaaddi, seperti itu. Nah, yang jadi maf'ul bihnya siapa? Apa namanya? Jadi lafaz Allah ini kalau kita terjemahkan seakan-akan dia jadi maf'ul bih dari amana yu'minu bi. Jadi amana yu'minu dia harus selalu pasangan dengan huruf jar bi seperti itu. Tidak boleh dipisahkan. Dalam Quran begitu ya. Kalau kita misalnya baca Quran pasti ada huruf jar bi setelah fiil seperti itu.
Nah, jadi amana yu'minu bi ini artinya dia beriman kepada siapa? Ya kepada Allah gitu. Tapi kalau kita i'rab, Allah tetap nanti dia majrur dengan huruf jarbi seperti itu. Makanya kalau dari sisi terjemahan seakan-akan dia sudah punya maf'ulun bi seperti itu. Makanya man itu tetap dia jadi mubtada. Nanti begitu. Begitu Ustaz. Nah, jadi amanah itu dijelaskan di sini ya. Dia fiil rubai lazim mutaaddi biharfin. Iya. Muta'adi Nah, biharfin. dia mutaaddi biharfin. Muta'adi Jadi, biharfin itu dengan billah itu. dengan binya ini. Jadi dia Dengan billah mutaaddi itu. karena ada binya itu. Oh, Begitu Ustaz. ada ya yang begitu ya. Baru Oh, tahu. banyak Ustaz. Kalau baca di kamus Hiwar, itu di bagian Iya. belakang ada banyak Hmm. fiil sudah ada pasangan dengan hurufnya. Gitu. Dia nggak boleh dipisahkan sama Hmm. huruf jernya. Hanya bak I- saja, Ustadz, dengan en- biharfin itu. Enggak, Ustaz. Kayak misalnya rogiba. Rogiba itu kan bisa rogibaan, Menarik. bisa rogibafi misalnya seperti itu. Nah, itu ada di kamus Hiwar. Di kamus Hiwar itu dikhususkan sama penulis kitab itu khusus untuk huruf-huruf fiil-fiil yang dia harus ada hurufnya untuk bisa diterjemahkan seperti itu. Begitu Ustazah. Tapi Oh, amana yu'minu ini fiil rubai lazim dia mutaadi dengan huruf bi gitu. dia bisa ganti, dia bisa berganti lazim ke muta'adi dengan perangkat harf ya. Iya, Wah, huruf jarbi itu. Insya Allah luas banget ilmu. Nah, begitu Ustazah. Hafan-hafan Tapi ya. bilahi tetap kalau secara i'rabnya dia jar majrur kan Ustaz? Jar majrur Ustazah. Gitu. Hmm. Dia jar majrur. Nah, Ustaz. Hafan. Nah, begitu nggih Ustaz Ustazah. Jadi man nanti tetap jadi mubtada ya. Eh, untuk amana yu'minu tadi sudah dijelaskan. Nah, nanti insya Allah di pekan depan kita bahas isim kana dan saudara-saudaranya. Insya Allah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Sampai bertemu kembali di pekan depan insya Allah. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa disampaikan di grup insya Allah. Kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iyyakum ajmain. Terima kasih.